Halo semuanya, saya ingin mempresentasikan tentang Jatoberry. Business profile dari Jatoberry yaitu Jatoberry merupakan sebuah social enterprise yang mengajak orang untuk untuk memberi dengan membeli produk merchandise berupa kaos yang bertema Jet untuk memberi. Selain itu, kami juga merupakan fasilitator untuk orang-orang yang mau berbagi terhadap sesama, khususnya kepada panti asuhan di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian, dalam mendirikan Jatoberry, kami menggunakan 3 tools, yaitu Empathy Canvas, Problem Identification Canvas, dan juga Social Business Model Canvas ketika kami menganalisanya. Kemudian, jika dituangkan akan menjadi seperti ini di Empathy Canvas, di Problem Identification Canvas, dan juga Social Enterprise Canvas, di mana Social Business Model Canvas ini berbeda dengan Business Model Canvas yang memiliki mission statement, di mana kami ingin menjadikan anak panti asuhan sebagai pribadi yang mandiri, berjiwa usaha, dan berkarakter dengan menguasai ilmu keuangan dan teknologi. Kemudian dari sisi external analysis, ada pestle analysis, di mana pestle terdiri dari politics, economics, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Sehingga tertuang seperti ini, dan juga ada five forces analysis, di mana competitor rivalry kami rendah, bargaining power of suppliers kami tinggi, bargaining power of customer tinggi, chart of substitutes-nya sedang, chart of new entrants-nya tinggi. Sehingga dapat disimpulkan dari faktor eksternal yang ada, Databerry memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang lebih luas lagi. Namun kami perlu melakukan perkembangan inovasi di mana ada perkembangan zaman yang terus maju, sehingga kami harus beradaptasi dengan hal tersebut. Kemudian dari sisi internal analysis, ada value chain analysis, dan jika dimasukkan menjadi seperti ini, kemudian ada most HR analysis, yang terdiri dari marketing, operations, sales, technology, dan human resources. Di mana kesimpulan dari kedua analisis tersebut yaitu faktor internal kami perlu menjaga komunikasi dalam tim sehingga kami dapat membangun semangat yang kuat untuk terus berbagi dengan sesama dan berinovasi demi memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kemudian dari winning strategy, ada situation analysis, di mana dari sisi marketing kami melakukan social media marketing, brand awareness marketing, dan juga social campaign, di mana secara kekuatan kami masih unggul di social media marketing dan juga social campaign. Kemudian dari sisi operations ada production, ada dan juga raw material management, di mana kami masih harus memperbaikinya karena kedua hal ini masih dibawa dari kompetitor kami. Kemudian ada dari sisi sales, promotion and deals, dan juga pricing, di mana kami masih harus memperbaikinya juga. Kemudian ada dari sisi teknologi, ada product innovations, social media platforms, dan legal, kami harus memperbaikinya juga. Kemudian dari sisi tim training dan juga tim bonding untuk hal human resources, di mana kami masih cukup baik mengungguli di tim training, namun masih harus melakukan tim bonding lebih lagi untuk memperbaiki situasi analisis, di mana secara konklusi juga dapat dilihat bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, di mana ada 9 instrumen yang masih lemah, walaupun sudah ada 3 instrumen yang dapat dijadikan kekuatan, namun hal ini tentunya harus diimprove lagi dan lagi, sehingga kami bisa terus berkembang dan bersaing. Kemudian dari sisi diamond analysis, dari sisi arenas, ada kami yaitu komunitas peduli sesama, khususnya anak panti asuhan, di mana juga dari sisi vehicles, kami bekerja sama dengan lembaga seperti Dinas Sosial dan crowdfunding seperti kitabisa.com. Kemudian dari
differentiators-nya affordable price with social value. Kemudian dari sisi staging, yang menunjukkan transparansi dari social value yang diberikan customer. Kemudian dari economic logic-nya, kami menggunakan regional scale. Lalu berlanjut untuk dari TOWS analysis, di mana dari dari strength kami yaitu memiliki segmen pasar yang berbeda dari kompetitor, kemudian memiliki sistem rekrutmen yang fleksibel, namun dari sisi weakness, di mana kami mereknya masih baru dan juga kepercayaan harus masih dijaga. Kemudian dari sisi opportunities, di mana kompetitor masih sedikit, di mana bisnis sosial juga sedang booming. Kemudian dari sisi threats, kampanye tidak tepat waktu dan sasaran, perkembangan teknologi yang pesat dan tidak bisa diimbangi, kemudian situasi dan kondisi global yang terus berubah dengan cepat. Sehingga dari sisi SO strategisnya, yaitu menciptakan produk yang relevan dengan target market. Kemudian dari ST strategisnya, menggunakan teknologi digital printing dalam hal produksi sehingga menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Kemudian menggunakan teknologi dalam pemasaran produk sehingga dapat menjangkau konsumen lebih luas. Lalu dari sisi WO strategisnya, brand awareness perlu ditingkatkan dengan strategi promosi. Lalu dari WT strategis, tetap menjaga social business value agar tetap bertahan di tengah perkembangan zaman dan terus meningkatkan pelayanan meskipun harus pelayanan secara online untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Lalu dari sisi Blue Ocean Analysis, kami mengeliminate customer concern regarding distribution of donation, kemudian mereduce duration time for donation, memorize transparency, dan meng-create pricing strategy more value from a product. Kemudian dari 10 types innovation, yang pertama dari configuration, yaitu profit model kami premium, network kami menggunakan collaboration dengan customer, di mana customer secara sukarela membeli produk dan juga turut menyumbangkan donasi melalui kami. Kemudian dari sisi structure, di mana ada knowledge management, di mana kami berupaya memberikan edukasi mengenai pentingnya berbagi terhadap sesama sehingga bisa satu frekuensi. Lalu dari sisi proses ada strategic design dan juga intellectual property, di mana dari sisi strategic design kami memiliki campaign giat untuk memberi. Kemudian dari intellectual property kami berusaha memperdalam dan memperbaiki social business model yang akan dipatenkan. Kemudian dari sisi offering kami ada easy of use dan juga customization untuk product performance kami. Kemudian dari sisi product system ada product bundling, disesuaikan dengan event, value, atau tema dari produk bundling tersebut. Kemudian dari sisi experience, di mana ada service and channel, di mana di sisi service kami meng-added value dengan memberikan 10% dari penjualan produk kami yang akan didonasikan kepada panti asuhan. Kemudian dari sisi channel, kami memberikan experience center, di mana kami memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan pengalaman dan makna dari berbagi terhadap sesama, khususnya di panti asuhan. Kemudian dari sisi experience brand and customer engagement, di mana di brand ini kami melakukan transparansi, sehingga kami selalu memberikan informasi penerimaan dan juga pengiriman donasi melalui Instagram. Kemudian certification, di mana kami sedang mencari desain dan mengupayakan untuk memberikan e-sertifikat bagi pelanggan kami ataupun donatur ke panti asuhan melalui kami. Kemudian dari sisi customer engagement, yaitu experience simplification, kami menyederhanakan indahnya makna berbagi terhadap sesama. Dengan membeli produk kami melalui media sosial kami dan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang tertera. Kemudian dari sisi winning execution,
dari sisi financial, customer, internal proses dan juga learning and growth untuk mencapai maximize profitability yang tergabung dalam balance scorecard. Dari sisi finansial ada increase revenue dan juga reduce cost. Kemudian dari sisi customer, kami mengimprove brand awareness dan juga mengimprove customer satisfaction. Lalu dari internal proses, kami mengincrease operational efficiency dan juga product innovation. Lalu dari sisi learning and growth, kami enhance knowledge and skill and improve empathy for others. Dari sisi finansial, kami mengukurnya dari sales dan operating cost. Dari customer, kami mengukurnya dari engagement rate and on social media. Lalu juga number of potential customer. Kemudian dari internal process, kami mengukurnya dari duration of production, kemudian juga number of new product, kemudian dari learning and improvement, kami mengukurnya dari employee culture score, dan juga input from partner, because we call employee as a partner. Kemudian dari sustainable competitive advantage, yaitu dari business scenario, ada politik, economic, sosial, teknologi, legal, dan environment, di mana ada juga kebijakan baru akibat pandemi yang ada di politik. Kemudian dari sisi ekonomi ada pendapatan pebisnis, krisis ekonomi, dan juga utang negara bertambah. Lalu dari sisi sosial, adanya pengaruh media sosial, kemudian perilaku konsumen, dan juga tren sosial. Dari sisi teknologi, adanya pemasaran media sosial, digital platform, dan juga teknologi produksi. Lalu dari legal, adanya perizinan bisnis dan juga regulasi protokol produksi. Kemudian dari sisi environmental, adanya bahan produk yang ramah lingkungan dan juga kemasan ramah lingkungan. Keenam sisi di PESTEL ini merupakan update PESTEL analysis setelah kami melakukan analisis kembali. Kemudian dari analisis tersebut terdapatlah output di mana ada kebijakan baru akibat pandemi, kemudian ada juga pengaruh media sosial, dia platform, dan juga bahan produk yang ramah lingkungan, sehingga dengan kebijakan baru ini ada pengaruh media sosial, penjualan dengan digital platform, dan juga promosi menggunakan bahan produk yang ramah lingkungan, di mana ini akan menaikkan nilai penjualan jika hal tersebut dilakukan. Kemudian dari output yang kedua yaitu ada poin pengaruh media sosial, kemudian ada perilaku konsumen, ada juga tren sosial, dan juga pemasaran media sosial. Di mana dengan adanya pengaruh media sosial yang semakin berdampak, perilaku konsumen yang semakin tanggap media sosial, dan juga tren sosial yang addicted dengan media sosial, maka pemasaran media sosial akan menjadi solusi alternatif masa kini. Sehingga dari output-output tersebut, jika dimasukkan dengan impact or uncertainty matrix, akan terdapat seperti ini, di mana angka-angka yang terdapat merupakan angka output dari output yang sudah ada, di mana dari extreme output kami tadi, A1-nya yaitu daya membeli meningkat, dan juga lawannya yaitu daya beli menurun. Di mana jika kebijakan pemerintah dilakukan dengan baik, maka daya beli akan meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian. Begitu, sedangkan jika sebaliknya, maka akan terjadi daya beli menurun. Kemudian dari sisi B1-nya yaitu brand awareness meningkat, dari B2-nya brand awareness menurun, di mana saat ini dunia digital telah berkembang pesat sehingga dapat mengubah cara komunikasi manusia,
sehingga ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan brand awareness, sedangkan ketidakmauan untuk mempelajari teknik pemasaran baru ini, maka akan membuat brand konvensional akan dilupakan orang, dan brand awareness pun akan menjadi menurun. Lalu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan apabila ada skenario A2B1, A1B1, A2B2, dan A1B2, kemudian ini jawabannya. Setelah kami pikirkan, lalu dari skenario scoping, ada beberapa hal yang tadi sudah dibahas di output-output tersebut, di mana secara event ada pandemi COVID-19, di mana dari sisi tersebut ada kebijakan baru, sehingga kami melakukan peningkatan penggunaan digital dalam promosi dan juga transaksi. Lalu dari sisi perubahan perilaku konsumen, akan ada tren sosial, sehingga kami melakukan strategi berupa meningkatkan brand awareness dan juga menciptakan inovasi baru. Kemudian dari pendapatan masyarakat yang menurun sehingga menimbulkan krisis ekonomi negara, lalu pemenuhan kebutuhan masyarakat, kami melakukan strategi menggunakan value lebih, menambah value lebih dari produk tersebut, sehingga produk tersebut memiliki nilai tambah, dan juga gerakan berbagi dengan panti asuhan. Kesimpulannya, dari semua strategi dan skenario yang telah dibuat, Gato Berry dapat bertahan dan berkembang meskipun di masa pandemi, namun masih banyak yang perlu diperbaiki agar Gato Berry terus menyesuaikan kebutuhan konsumen dan keadaan pasar. Terima kasih.